Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, mungkin saya doakan. Yang pasti tidak ada yang namanya kata-kata terlambat, tidak ada juga namanya bahasanya, semuanya itu dengan beriringnya doa. Karena dengan doa itulah mudah-mudahan dimana kalian selalu melihat apa yang kalian lihat selama ini, baik di channel Ciraden, kebetulan Ciraden bersama sahabat saudara asing lagi, ya. Sosok orang pemuda tampan kalau Bisa sambil Ciraden. Bang, kalau secara dalam channel mungkin kalian sudah tahu, Ustadz Misterius, kalau sebutannya Raden Sawal. Jadi beliau ini sepak terjangnya sudah melalang buana, pengalamannya sangat luar biasa. Bahkan dia sudah bisa yang namanya bahasanya, keilmuannya menyikapi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi itu, dia sudah bisa mendeteksi. Makanya saya senang sekali ketika beliau sudah silaturahmi ya sama saya. Di situ mungkin ada misi, ada sedikit baiknya dimana kita menjalin hubungan di dalam sesama menjalankan memberantas kezaliman ini. Mungkin terpanggil ya, terketuk. Artinya memang Ciraden selama ini sendirian, biasanya sama Bang Reno mungkin aktivitasnya sibuk. Saya biasa juga sama Bang G juga bahasanya dalam kesibukan. Bahkan ancaman-ancaman ini bukan hanya sama Ciraden. Nah, begitu juga sama si Raden Sawal. Raden Sawal ini luar biasa juga ancamannya. Bahkan preman ini bukan hanya sama Ciraden, sama Raden Sawal juga. Saya baru tahu selama ini rupanya ada niat si Prabu kayaknya ya. Ya, betul, Cik. Mungkin tak kepincet, tak gimana, tak melirik daripada tujuan, pengen bergabung sama Ratu Angel ya kalau sama Raden Sawal ya. Nah, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa ancaman itu ya. Kalau Ciraden itu dia bergabung sama tadinya Muhammad Barong, sekarang Mat Loreng. Nah, sedangkan mereka ini Raden Sawal sudah berapa minggu dari waktu ke waktu yang saya hadapi, saya kan punya lahan nih, pondok pesantren lah bahasanya, baru wacana, baru punya niat lah. Ada lahan sedikit seperti itu, mau kita buat bangunan lah. Untuk pembangunan ya, seperti itu. Ya, sedikit saya nyicil, beli bata, beli batu kan. Nah, di lokasi seperti itu, tahu-tahu mungkin entah dari mana mereka ini, angin apa, datang bagaimana caranya pengen mengakui haknya saya, artinya mau dirampas lah hak itu, artinya mengusir saya supaya jangan sampai katanya mendirikan, bahkan dia itu jangan kau dirikan yang namanya pondok pesantren katanya, kau dirikan saja yang namanya, saya mau dirikan bahasanya kata dia itu hotel-hotel megah, tempat apa kata orang, hiburan malam lah ya. Nggak tahu saya. Jadi itu katanya bisa menolong, membahagiakan orang katanya. Ya, tapi kan di dalam arti kata, secara dalam kehidupan seperti itulah saya, artinya di situ sudah masyarakat di lingkungan situ dan dukung, tapi di situ juga artinya di dalam perjalanan saya memang punya niat. Tahu-tahu mereka ini punya niat, bukan saja hanya ibaratnya punya misi, punya tujuan tuh mau ngerampas itu saja. Bahkan kalau bisa. Artinya begini, Ci. Iya. Tujuan dan visi misi mereka itu hampir sama sepertinya. Nah, itu. Karena kemarin kejadian-kejadian yang sudah lewat, itu Prabu, Ratu Angel, bahkan mereka itu sudah membangkitkan Ratu Iblis ataupun seperti Dewi Ambar seperti itu, yang gurunya preman itu. Nah, saya nggak tahu mereka menggunakan perewangan apa, yang dimana mereka dibangkitkan kembali agar hidup untuk menghabisi semua tim-tim spiritual. Artinya bukan saja kejadian Ciraden yang ingin diambil, dirampas tempatnya, bahkan yang saya alami juga sama artinya, Ci, ya. Sama ya. Astagfirullahaladzim, kelewatan sekali mereka ini ya. Jadi begitulah, kadang-kadang saya nggak habis pikir ya terhadap mereka.
Kalau secara dalam kehidupan sih nggak ada bedanya kita sama mereka ya, sama. Betul. Tapi perilaku mereka ini kadang-kadang sudah di luar nalar lagi, itu. Artinya kan logika kita bisa kita terima. Kita baku hantam, ya maaf ngomong, bukan kita takut atau gimana. Tapi kan penyelesaian itu nggak selesai dengan otot kan. Nah. Tapi kalau mereka kita ajak bicara baik-baik, mereka malah seolah-olah kita ini dianggapnya kecil, sepele. Nah, itu. Ini sebab bingung kita hadapi. Tinggal bagaimana kita atur strategi. Kalaupun mereka nanti umpamanya bisa ketemu, kan, bisa hadir. Kalau memang artinya nggak bisa kita ajak bicara baik-baik, ya mau tak mau, terpaksa kita ambil tindakan, ambil sikap kan begitu. Karena memang begini, Ci. Kalau selama ini yang kita alami ya, waktu dulu kita bersama-sama dengan tim semuanya, Bang Re dan semuanya, itu mereka ini kan selalu saja membuat onar. Betul. Selalu saja meresahkan warga-warga, ya. Bahkan banyak ternak, lahan-lahan warga yang diakui oleh mereka, yang membuat kita ini harus bagaimana caranya, yuk kita bantu warga-warga ini. Betul. Nah, bahkan kenapa banyak tim-tim spiritual sekarang ini yang terpecah, Ci? Saya menduga, Ci, ya, pengaruh-pengaruh dari preman-preman ini, karena mereka ini bukan saja menggunakan otot lagi. Betul. Mereka ini licik, Ci. Betul. Mereka menggunakan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta, untuk diiming-imingi. Betul. Saya takutnya kenapa tim spiritual ini banyak yang jarang bersatu nih, Ci. Saya khawatir mereka ini terpengaruh dengan uang. Karena bos-bos preman ini kan licik. Nih, contoh, Ciraden ini jauhi saja. Nah, ini uang 100 juta. Nah, jadi biar Ciraden tidak dibantu. Ataupun kepada Raden Sawal, jangan kamu dekati Raden Sawal, ini saya kasih uang 200 juta atau 1 M. Nah, mungkin seperti itu kalau dugaan saya. Saking liciknya para bos-bos preman ini. Direkrut ya. Nah, luar biasa ya. Itu, Ci, liciknya mereka ini. Tapi kalau menurut pandangan Raden Sawal, saya ini kan sudah berapa pekan ini ya, sampai lahan di lokasi, bahkan mereka siang malam mendatangi, bahkan tempat peristirahatan kita di sini, ya ini belum lama ini kejadian, sampai dibakar itu sama mereka. Astagfirullahaladzim. Jadi apa ya, kalau kita tidak sabar artinya kan seperti itu menghadapi mereka, tapi mereka merasa tidak, seolah-olah melakukan seperti itu, anggap mereka itu biasa saja gitu, nggak ada masalah. Jadi melemahkan kita ya, seolah-olah kita ini lemah. Iya. Yang jelas itu salah satu perbuatan merugikan seseorang kan. Betul. Jadi kalau orang sudah dirugikan, sudah disakitin, ya kita harus ambil tindakan seperti itu. Bukannya malaikat ya. Betul. Tapi kalau mereka artinya secara dalam bahasanya masih dan masih, ya mungkin kita juga punya pemikiran bagaimana ke depan kita harus lebih mengatur siasat, strategi ini. Kita nggak bisa kalah dengan kelicikan mereka. Benar sekali, Ci. Karena gini, Ci, saya tuh nggak habis pikir lah ya dengan polanya Prabu. Kenapa Prabu itu kok bisa dapat uang banyak, bisa memanggil orang-orang sakti? Apakah di belakang Prabu ini ada orang, Ci? Itu yang memang sedang saya pikirkan, bagaimana caranya mengorek informasi dari Prabu, dari Ratu Angel. Bahkan mereka ini kan para preman-preman nih. Betul. Tapi uangnya kok nggak habis-habis itu. Ya banyak sekali. Betul. Jadi dari zaman ke zaman, kalau bahasanya waktu kita ikut Bangri kan, ya Bangri juga sempat di zaman Udin Botak dulu kita lihat kan, mereka datang-datang di situ sudah menguasai lahan Bangri juga. Nah ini berhubung mungkin Bangri bahasanya sekarang ini dalam kesibukan, dia lihat nih spiritual mana nih yang akan kira-kira ada suatu dalam perjalanan, diganggu lagi, didatangin lagi. Jadi nggak ada puas-puasnya. Itu makanya ampun, saya juga licik jahatnya itu luar biasa sih Prabu ini. Benar. Sepak terjangnya memang. Cuman yang saya nggak habis pikir, sosok Prabu ini nggak ada kapoknya, Ci. Ya karena nggak ada nyerahnya. Dia kan bangga. Bangga bahasanya kalau keilmuan setiap guru-guru itu sudah banyak yang dikunjungi, sudah banyak didatangi keilmuan. Jadi menguasai dia lah ya, menguasai keilmuan dari guru-gurunya itu. Apalagi kalau dia sesumbar
kalau bahasanya punya ilmu rawarontek. Betul, apa betul. tahu. Itulah kesombongan Iya, itu kesombongan. manusia yang sudah Nah, diselimuti oleh iblis. Jadi dia Seperti itu. tidak bisa mengendalikan. Jadi dia dikendalikan sama yang saya bilang tadi itu, Benar. iblis. Jadi wajar ya kalau kita sebut bahasanya perwujudannya manusia. Nah, tapi hatinya iblis. Perilakunya Iblis. ya. Seperti itu. Makanya kita lebih baik waspada lah dari sini ke depan. Benar, Cik. Hati-hati. Ya makanya dengan adanya Raden Sawal silaturahmi ya ke tempat si Raden ke sini, disitulah saya sedikit banyaknya menjelaskan kronologis tentang sedikit banyaknya persoalan-persoalan yang perlu kita hadapin ke depan. Aja. Ya, apalagi yang saya alami sekarang ini kan boleh dikatakan luar biasa kan begitu. Jadi Astagfirullahaladzim. Waduh. Ini kenapa lagi? Jadi Kenapa kalian waduh-waduh? nah ini Prabu, kamu sangat keterlaluan sekali, Prabu. Kenapa? Saya tidak terlalu. Anda seharusnya ucap salam ataupun dengan tutur kata yang baik. Bukan dengan cara kamu menyepak-nyepak tempat duduk ini. Hah? ya begini lah. Tidak perlu ini, saya habiskan nih. Datang lagi dia. Rupanya kehendus kecium mungkin ya. Ini Sama- siapa, Ci? Kalau saya boleh tahu. Siapa yang Ya bersama inilah yang dengan Prabu? dibangga-banggakan sama si Prabu itu, kalau disebut guru atau aki atau pendekar, katanya udah keilmuannya sih luar biasa. Oh, jadi ini sepuhnya Prabu. Iya, kalau sebutan namanya, inilah yang namanya Mat Loreng itu. Oh. Siapa kau? Saya Raden Sawal. Nah, iya. Jadi Anda yang katanya membakar padepokan dari Cik Raden. Betul. Astagfirullahaladzim. Gitu. Sebenarnya apa kesalahan kami? Hah? Bahkan kalian ini ingin mengincar tempat-tempat kediaman Cik Raden, tim-tim spiritual yang lainnya. Kalian ini tidak ada kapok-kapoknya, Pak. Mau tahu? Terima. Mau tahu? Sudahlah, Prabu, ya. Sadar kamu. Sudah berapa kali kami memberi kesempatan kepada kamu, ya. Kami bukannya tidak mau, Prabu. Cuman kami ingin siapa tahu Anda masih mau sadar. Iya, Seperti itu, Cik. Betul. Prabu tidak akan sadar. Astagfirullahaladzim. Jadi sulit ada sawal kalau mereka ini kalau diajak bicara seperti ini. Jadi kita tanya aja maksud dan datangannya kenapa, ya. Hei Ciraden, Apa? memang aku tidak puas dengan kau. Sekarang santri-santri kau kami sandra. Maksud kalian itu Ada apa? proses Hah? mereka ini. Murid-murid dari Cik Raden. Itu Ya. kalian ingin sandra itu tujuan Mereka kalian itu itu ada apa? dosa loh. Kenapa kalian mau nyandra-nyandra, mau ibaratnya mau ketemu sama mereka terus mereka kalian sandra? Kan mereka nggak ada salah. Pengen tahu? Apalagi kayak kami ini. Ingin tahu kau? Iya, kenapa? Astagfirullah. Supaya kalian ikut dengan kami. Oh, Ngerti nggak? ikut bagaimana maksudnya? Ikut apa kata kami? Luar biasa. Luar biasa. Inilah ya. Ini Prabu, ya. Mau sampai kapanpun ya, sepak terjang kalian, kami tidak akan pernah mau. Apalagi kalian ingin kami bergabung dengan kalian. Mohon maaf, ya. Betul. Karena kalian sudah banyak merugikan orang, menyesatkan orang. Sudahlah, ya. Kami juga tidak pernah mengganggu kalian. Hei, Raden Sawal. Dengarkan ucapan saya. Ya, silakan. Kalau Anda ingin Saya didengarkan. tidak pernah merugikan orang, bahkan saya pernah menguntungkan orang. Itu menurut kamu? Hah? Ya, Itu menurut kamu yang kata kamu baik, seperti itu? Merugikan orang itu baik menurut kamu? saya tidak akan merugikan orang, akan saya bangun hotel megah Astagfirullahaladzim. supaya mereka tahu, mereka ngerti yang namanya tidur di hotel yang hebat tuh. Bagaimana? Prabu, saya mendengar bukan hanya itu yang ingin kamu bangun. Kamu ingin membangun diskotik, Ya. tempat-tempat hiburan malam. Nauzubillah min dzalik. Itu. Akan makin banyak orang yang tersesat oleh kamu, Prabu. Tidak mungkin ada yang tersesat karena mereka ingin merasakan Astagfirullahaladzim. hidup bahagia. Mereka bangga dengan kesesatan. Jadi Raden Sawal, saya sudah bicara seperti itu. Bahkan mereka ini kan yang membuat saya sedikit bingung ya.
Bahkan di mana saya kan sudah punya rencana, saya ceritakan tadi untuk membangun pondok pesantren. Lah itu lahannya mau dibuat mereka hotel-hotel tempat-tempat begitu kan lucu. Astagfirullah. Iya. Seharusnya kalian itu ya berpikir kebaikan dari Ciraden ya, niatnya sudah tulus agar banyak muda-mudi kita yang benar-benar bertakwa. Hah? Bukan malah kalian makin sesatkan. Tidak ada kebaikan. Jadi sama. Kau, Kenapa? Kenapa? bagus kau sudah gabung dengan Ciraden. Ya Nanti sudah kau menjadi kewajiban saya. Sudah. Kenapa kau harus marah-marah sama dia mas media? Apa salah dia? Dia datang ke tempat saya untuk silaturahmi. Hah? Dengan tahu ceritaannya persoalan. Kenapa? Menurut kau silaturahmi, menurut kami musuh. Kau yang undang dia karena kau pengecut. Astagfirullahaladzim. Prabu, mulut kamu terlalu besar, Prabu. Ya, kami tidak ada kata pengecut. Kami tidak ada rasa takut sedikit pun menghadapi orang-orang seperti kalian. Selagi tujuan kami baik, selagi kami ingin berjalan di jalan yang diridhoi Allah, kami tidak pernah takut. otak kau sama dengan Ciraden. Astagfirullahaladzim. Jadi Memang begini susah aja ya. Adapun kalian itu mengatakan bahwa kami mungkin selama ini yang kalian dipandang, kalian lakukan, kalian lihat, kami salah. Entah itu dari ucapan, kata-kata yang kami sampaikan mungkin menyinggung dari perasaan kalian, tersentuh hati kalian, membuat kesinggung, ya saya minta maaf. Jangan kau yang namanya seolah-olah Raden Sawal datang ke tempat saya, seolah-olah pengen bantu. Betul, secara pemikiran dia ini karena dia melihat daripada kejadian-kejadian ini tidak tega. Betul kan? Dia ingin membantu kau. Iya, Karena ulah kalian. Hah? karena Kau pengecut, Ciraden. dikatakan. Memang dia ngomong Raden Sawal ketika itu. Dia menantang-nantang, kau panggil katanya saudara-saudara kau. Ya, betul. Kau ajak katanya. Saya bukannya nggak mampu ya, nggak sanggup saya bilang. Saya masih sanggup. Tapi saya perlu saya jelaskan. Lebih baik kau sadar, kau tinggalkan, nggak usah lagi sini. Masih aja sampai itu dibakar tempat saya. Bukan sekali dua kali mereka ini. Jadi saya ini udah sabar sebenarnya karena memang sulit bagi saya, itu suatu tantangan ya. Benar. Apalagi saya pengen ada niat baik untuk mendirikan suatu pondok pesantren. Baru aja kita bahasanya baru babat alas lah ya. Ada aja mereka ini menghalangi. Iya betul. Menjadi Kau penghalang. bilang babat alas. Itu yang kau babat itu kan tanah saya, lokasi saya. Bahkan saya, kau tahu, sudah ada batu, sudah ada batu bata. Sudah saya isi di sana. Jadi kau yang kurang ajar. Prabu, ya. Tidak ada kapok-kapoknya. Tidak ada kalian ini sifat toleransi. Seharusnya kalian ini mendukung apa yang menjadi harapan Ciraden ke depannya, ya. Menjadikan muda-mudi kita menjadi penerus bangsa yang baik. Tidak Bukan malah kalian sesatkan. Tidak perlu. Hai Raden Sawal, semestinya kau mendukung kami, jangan mendukung dia. Sedikit pun saya tidak pernah mendukung sepak terjang kalian. Jadi kau tidak mau ikut kami. Mohon maaf sebelumnya, ya. Saya tidak akan pernah mau ikut dengan orang-orang seperti kalian. Memangnya kau bisa pengaruhi begitu saja, kau paksa begitu saja. Jangan kau mimpi Mat Loreng ya. Jangan kau bangga dulu. Saya sudah katakan siang dan malam kalian selalu datang. Dan tujuan kalian apalagi sudah diucapkan tadi bahasanya mau nyandra santri saya. Ya. Apa maksudnya? Hah? Mereka nggak bersalah. Supaya kau tunduk terhadap Ya kami. nggak bisa. Tunduk gimana? Apanya bertunduk kan? Kalau model-model perilaku kelakuan Ya kalian kalau seperti ini. santriwatimu semua sudah kami ambil semua. Sudah kami masukkan di gudang. Kami sekap. Apa kau? Sudah menyerahlah kau Ciraden. Nggak bisa. Kau juga. Saya sudah katakan saya nggak bakal menyerah. Saya siap yang namanya berdiri, yang namanya di jalan membela hak. Apalagi itu yang ngomong memang udah suatu tujuan. Apapun Benar sih. rintangannya, apapun tantangannya, kalau menghadapi saya, ya terserah. Sudah. Jangan banyak bicara kau. Kenapa? Kau pergi dari sini, tinggalkan tempat ini. Kalau tidak,
kalian berdua yang kubakar di sini. Bukan tidak terbalik, Prabu. Ya. Yang datang ke sini kalian. Hah? Kenapa kalian mengusir kami? Karena kusir, karena apa? Pengen tahu kau? Kenapa? Hah? Karena ini lahan saya. Dari zaman dulu, Prabu, setiap ada lahan pasti Anda akui. Hah? Memang orang-orang seperti kalian ini sudah tidak ada urat malunya. Hah? Bilang urat malu. Sembarangan Urat kau. malu? Hah? Kau yang tidak punya urat malu, setan kau. Hah? Kecil kalian berdua nih, mana? Hah? Nggak ada apa-apanya. Kau. Kau pengen tahu kau? Raden Sawal. Ini yang dibangga-banggakan ya. Raden Sawal. Sudahlah, Prabu. Ya, mau sampai kapan Anda seperti ini? Jangan mentang-mentang Anda ada dukungan, ya, dari guru-guru Anda. Ya, Anda menjadi sombong, semakin takabur seperti ini. benar. Hah? Lebih baik kau pergi dari sini sebelum saya habis itu. Kenapa kau mendekat dengan saya? Hah? Ada urusan apa kau dengan saya? Kau pergi, setan kau. Kau datang cepat saya. Sudah saya katakan jangan lagi kau injak, jangan lagi kau hadir, jangan lagi kau ada di sini, kau masih aja. Manoring, saya katakan sama kau. Sebelum bahasanya saya menghargai ya, saya masih sabar, Benar, sabar. Tapi dalam arti kata, saya yakin kok permasalahan nggak mungkin selesai hanya di sini saja. Betul. Ya tapi kau jangan merasa seolah-olah ini kau akui. Apalagi kau ngancam-ngancam mau nyandra. Bukan masalah begitu. Apa kau tadi? Sebelum kau menghargai, kami tidak akan dijual. Iya. Betul nggak? Prabu ini tidak akan. Apa kalian mau dijual? Kami beli. Ya, kalau Iya. memang mampu, kalau sanggup, buktikan. Iya. Sudahlah Ciraden. Apanya sudahlah. Kalau permasalahan ini ingin selesai, kalian ikut kami. Betul. Ya, nggak bisa. Enak aja. Mau sampai kapanpun, Mat Loreng, kami tidak akan pernah mau ikut dengan kalian dan kami tidak akan pernah mau terpengaruh dengan kalian. Biar kau sama sombong ya dengan Ciraden. Saya akan sombong dengan orang-orang yang sombong seperti kalian. Dasar curut kau. Jadi mau kau apa sih? Kalian pergi dari sini. Nggak bisa. Kalian yang suruh justru datang ke sini, kalian saya nggak undang. Hah? Masih saja kalian mau yang namanya tidak puas. Bagaimana caranya selalu mendatangi bahkan pengen memiliki hak ini. Bukan pengen memiliki, justru itu yang punya saya, punya Prabu. Hah? Betul Prabu. Kau ini udah merasa jago kau di sini, hah? Setan kau, hah? Saya nggak jago. Hah? Saya punya hak saya. Udah merasa jago kau, kau, merasa jago kau, hah? Sama sombong sekali Prabu ini. Jadi jangan kau terlalu nyolotlah bicara. Seperti seolah-olah kita tanding paling hebat. Memang hebat. Mau apa kau? Ingat Prabu, ya. Kesombongan kamu itu akan memakan diri kamu sendiri. Jadi lebih baik kalian tinggalkan tempat ini, ya. Kami masih berbicara baik-baik. Iya, betul. Kami masih bisa beri kesempatan kepada kalian. Hadapi aku dulu. Kalian berdua. Oh, Tidak bisa. Kalau kau mampu, coba hadapi. Bagaimana? sudahlah. Kalau memang kau memang merasa bahasanya tidak puas-puasnya, apa mau kau? Kami nggak bakal yang namanya bentar, nggak bakal namanya mundur. Bagus. Iya. Momen ini Ciraden sangat kutunggu. Berapa kali aku bilang sama kau, panggil teman-teman kau. Kita buktikan. Karena menghadapi kau Ciraden, tidak ada apa-apa. Oh iya. Stop. Monggo silakan. Mau seperti apa mereka? Iya. Rasakan ini. Nah, saya tidak perlu. Cepat goreng saja. Satu kekuatan kita kami sawah. Ayo, Ci. Tidak
usah aku bantu. Cukup. Cuman segitu kekuatan kalian, ah. Rasakan ini. Hati-hati. Lumayan nih, Cik. Masih kekuatan. Masa bosan. Sudah kukatakan, ikut kami, permasalahan ini selesai. Oke. Kalau memang mau kau seperti itu, kita nyatakan detik ini, hari ini, jam ini, walaupun ancaman kau mau nyandra santri saya, kita hadapi bosan. Siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang tumbang. Yuk, kuatkan. Terserah maunya seperti apa. Dan soal kita satukan. Sombong sekali kalian. Tapi kau udah sih. Ingat Raden, Apanya? kami tetap mengganggu kau. Kau juga. Stop. Silakan. Kalau cuma satu bala bantuanmu masih kecil bagi kami. Ajak lagi yang mana? Yang banyak sekalian, ya. Kalian juga begitu sebaliknya. Tanggung kalian berdua. Kami lebih banyak. Iya. Akan kudatangkan lebih banyak. Iya. Ya. Datang kan. Kalian saja tidak mampu kau. Sudah, kau anak muda. Iya. Saya tidak akan pernah gentar dengan kalian. Panggil semua teman kau. Aku tidak gentar. Ayo Bang Ketiga aku mati. Astagfirullahaladzim. Ini sudah sangat keterlaluan sekali, Cik. Begitulah kronologisnya perjalanan saya. Dan biar tahu ini, biar awal, biar tahu, biar paham gimana ketika saya menghadapi mereka seperti ini. Selalu mereka itu nggak ada yang namanya bicara seolah-olah mereka itu mau sejajar. Yang ada di pandang kita ini kecil. Benar sekali. Ya nggak masalah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik ya. Benar. Dan belajar untuk berbuat baik walaupun kita bukan mengakui bahwasanya kita orang baik-baik. Nah. Tapi kita sedikit belajar untuk menanamkan kebaikan itu. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih ya. Dengan adanya seperti ini bukan berarti saya ada pemikiran atau merasa bangga, tidak. Bahkan saya terima kasih sudah dikunjungi sahabat saudara saya Raden Sawal. Dia tahu dengan perjalanan Raden selama ini dengan ancaman-ancaman yang sangat luar biasa yang saya hadapi. Ya mudah-mudahan kedepannya ada solusi, ada titik terang bagaimana caranya setiap apa yang kami hadapi ini bisa kami selesaikan dengan baik-baik. Amin, insya Allah. Saya yakin pertolongan Allah itu selalu ada. Insya Allah tanamkan niat memang itikat kita untuk menuju kebaikan karena kita hidup di dunia ini untuk memang dituntut bertujuan untuk berbuat baik. Jadi mereka walaupun melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kolbunya belum kebuka. Benar sekali. Siapa tahu ke depan kita nggak tahu namanya manusia. Makanya saya bilang, saya sering menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang namanya sedikit banyaknya perbaiki sholat, yang perbanyak sholawat. perbanyak sholawat, tegakkan nama itu gunakan insya Allah sedikit banyaknya nanti perjalanan ini perjalankan ada suatu hikmah yang
kita bisa petik. Amin. Ya mungkin itu saja, kita pamit, kita akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.